Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman negatif. Bahwa kami boleh melihat kenyataan-kenyataan yang disampaikan oleh Yesus, dan itu pasti akan terjadi. Bentuk kami untuk kuat dan tabah dalam menjalankan hidup ini. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, para saudara, Yesus memberikan beberapa pengajaran yang mungkin bisa menjadi sesuatu pertimbangan bagi kita. Pertama, bahwa pasti akan ada penyesatan, pasti akan ada dosa, ya, pasti juga akan ada kejahatan. Dan ini suatu realitas yang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindarkan. Bahkan mungkin di antara keluarga kita masing-masing, entah suami, entah istri, entah orang tua, entah anak, entah saudara-saudari, pasti mengalami hal yang seperti itu. Ya, itu yang pertama yang perlu kita sadari sebagai suatu realitas yang tidak bisa dan tidak dapat kita hindarkan. Kita tidak bisa mengendalikannya, kita tidak bisa mengontrolnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, untuk tidak menyesatkan orang lain. Ada begitu banyak kesesatan-kesesatan yang terjadi. Bahkan pada awal abad pertama setelah meninggalnya Yesus, banyak sekali ajaran-ajaran tentang Yesus yang menyesatkan. Dan itu menyebar sampai ke daerah Timur Tengah, daerah Mesir, daerah Arab. Misalnya sebagai contoh, satu contoh saja, bahwa dikatakan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus, nah, tapi yang digantikan. Dan itu berpengaruh pada pada orang-orang kepercayaan pada waktu di tempat itu hingga sampai sekarang. Itu ada banyak kesesatan, dan disitulah kita lihat bahwa kitab suci juga ada banyak kitab suci yang tidak sesuai dengan Kristus. Maka di dalam gereja ada kesepakatan, ada suatu perjanjian, ada suatu pengajaran, penyelidikan mana kitab suci yang sebenarnya sungguh-sungguh berbicara tentang Yesus. Nah, maka ada Injil, 4 Injil yang ditetapkan sebagai yang sungguh-sungguh sesuai dengan kitab suci. Yang lain ada banyak kesesatan. Ya, ada banyak. Nah, maka di situ dikatakan oleh Yesus bahwa orang yang menyesatkanlah yang harus diikat lehernya, dicemplungkan ke laut dengan batu. Jadi kesesatan itulah bosnya, kesesatan itulah yang harus karena telah membawa banyak orang. Dan itu terjadi juga pada kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengingatkan, atau para rasul meminta tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami berarti ada satu kesadaran bahwa kita merasa kurang, bahwa kita merasa nggak mampu, kita merasa tak berdaya, bahwa iman kita masih mungkin begitu kecilnya, lebih kecil dari biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang kecil sekali, atau biji jewawut untuk makanan burung, itu kecil. Tetapi ketika dia besar, dia akan tumbuh besar, akan membuat pohon yang besar, dan akan tempat di mana burung-burung bersarang. Dan lebih daripada itu, kata Yesus, kalau orang mempunyai biji sesawi iman sebesar sekecil itu, dia dapat memindahkan pohon besar, dia dapat memindahkan gunung. Dan itu nyata, sungguh-sungguh nyata. Ya, ada pengalaman, ada kisah di Mesir di mana orang-orang Kristen, pada Kristen Koptik, ya, untuk pindah dari tempat itu, ya, lalu mereka tidak mau, tetapi syaratnya adalah supaya gunung itu pindah, ya, dipindahkan. Kalau kamu bisa memindahkan gunung itu, kamu tetap boleh tinggal di tempat itu, ya, gunung sampah gitu. Lalu para imam dan umat lain berdoa, sungguh-sungguh berdoa, dan uskup juga berdoa bersama mereka semua. Ya, kemudian pada hari yang ditentukan itu, bahkan raja pada waktu itu melihat sendiri kenyataan itu, ya, lalu kemudian sungguh-sungguh gunung itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena doa uskup, imam, dan rakyat umat Kristen Koptik yang berdoa kepada Yesus. Sungguh-sungguh terjadi sampai sekarang, mujizat itu terjadi. Bahkan kalau nggak salah rajanya juga bertobat, meskipun tidak pernah
dikabarkan, disampaikan kepada banyak orang bahwa raja tersebut bertobat menjadi Kristen. Ya tentu ditutupi, biasalah itu seperti itu. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya kalau kita perhatikan iman sebesar biji sesawi yang dapat memindahkan gunung ke tempat lain. Itu ya suatu keyakinan yang mendalam akan kenyataan bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat. Ya, yang terakhir ini baru saya dengar dari seorang uskup Oliver uskup di Nigeria, salah satu kuskupan, di mana ada kelompok teroris Boko Haram yang membakar gereja, kemudian memperkosa gadis-gadis, menculik gadis-gadis dan seterusnya. Dan itu menggelisahkan uskup Oliver ini, maka dia minta umat seluruhnya berdoa rosario. Ya, berdoa rosario. Mereka terus berdoa rosario sampai pada suatu saat uskup ini sungguh-sungguh mendapat penampakan dari Tuhan. Ya. Tentu saja kita percaya uskup itu tidak berbohong. Maka apa yang terjadi? Dia mendapatkan penampakan dari Yesus. Yesus memberikan pedang. Ya. Lalu diberikan kepada uskup Oliver, dan uskup itu Oliver itu menerimanya. Ketika sampai di tangannya pedang itu berubah menjadi apa? Rosario. Dan ada suara dalam batinnya, Boko Haram akan habis, Boko Haram akan habis. Dan tentara-tentara Boko Haram itu bertobat. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, kita punya kekuatan iman yang luar biasa. Ya. Maka di situ kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh melakukan apa yang kita mohonkan demi kebaikan bersama, demi kebaikan banyak orang. Semoga kita tidak pernah putus asa, terus mohon rahmat mujizat yang terjadi. Seperti Nabi Elia juga, ketika dia mengatakan akan ada hujan, maka dia berdoa di Gunung Karmel dan bersujud sampai 7 kali. Pertama dia tidak melihat apa-apa, minta bujangnya. Kedua dan seterusnya sampai ke 7 kali. Lalu muncullah awan gelap dan turunlah hujan. Setelah 3,5 tahun tidak ada hujan. Saudara, sekali lagi harapan, kekuatan itu diminta dari kita untuk tekun, untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada salib, Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ini? Ya. Jadi semua pengalaman kekurangan, entah kekurangan iman, kurang harapan dan kurang kasih, ya, itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dan membuat kita menjadi bersandar kepadanya. Semoga iman, harapan Anda dan kita semua semakin teguh dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.